Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Presensia. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Presensia bagi guru. Pertama, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Presensia di website resmi Presensia. Untuk saat ini, aplikasi Presensia belum tersedia di Play Store, tapi dalam waktu dekat aplikasi akan tersedia di Play Store dan akan saya sematkan di link deskripsi untuk download aplikasi Presensianya. Setelah kita menginstal aplikasi Presensia, pastikan admin sekolah sudah mendaftarkan semua akun guru atau sudah menginput akun guru. Setelah dipastikan semua data guru sudah diinput ke aplikasi Presensia, kita bisa mulai menggunakan aplikasi Presensia ini. Pertama, untuk membuka aplikasinya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi Presensianya. Untuk loginnya, bagi guru, untuk username-nya, guru dapat menggunakan nomor induk guru atau NUPTK atau NIP sesuai dengan yang admin sekolah input ke aplikasi Presensia. Saya contohkan di sini, misalkan menggunakan email. Kemudian, untuk password default-nya, Bapak Ibu dapat menggunakan kombinasi dari bentuk sekolah, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, dan 2 digit terakhir tahun lahir. Contoh seperti ini, karena ini bentuk sekolahnya adalah SMK, maka passwordnya adalah smk@070284, yang artinya adalah tanggal 7 bulan Februari tahun 1984. Jika kesulitan, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada admin sekolah untuk kombinasi passwordnya. Setelah dipastikan username dan kata sandi benar, kita bisa masuk atau klik tombol sign in. Sekarang kita sudah berada di halaman utama aplikasi Presensia. Di halaman home ini ada beberapa informasi yang tersedia. Kita mulai dari atas. Dari atas ada nama, kemudian jabatan, kemudian nomor NUPTK. Informasi selanjutnya adalah mengenai kehadiran di hari tersebut atau di hari ini. Contoh di sini hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Untuk waktu check-in dan check-out-nya belum ada. Untuk melihat jadwal yang sudah tersetting untuk akun kita bisa klik kalender di pojok kanan atas. Kita bisa melihat jadwal kerja yang sudah disetting oleh admin untuk kita. Di sini karena belum disetting jadwalnya, maka di sini keterangannya libur. Harusnya nantinya ketika admin sudah menginput jadwal kerja guru, maka di sini akan tampil hari apa kita masuk kerja atau jadwal kerja sesuai dengan yang admin input. Oke, kemudian sekarang di bawahnya ada dua tombol. Yang pertama sebelah kiri adalah presensi siswa. Presensi siswa di sini bisa digunakan oleh guru untuk mengabsen siswa, baik itu absen masuk maupun absen pulang. Saya akan contohkan, misalkan kita akan menyeken siswa yang datang atau pulang. Kita bisa langsung klik, kamera kita akan langsung terbuka, dan kita bisa mulai menyeken kartu siswa. Ini adalah contoh ketika kita mengabsen siswa. Semua akun guru dapat melakukan scan absensi siswa bagi yang masuk maupun yang pulang. Jika kita sudah selesai mengabsen, kita bisa langsung kembali ke halaman utama. Oke, yang sebelah kanan ada catat kehadiran, selfie, dan geolokasi. Ini bisa digunakan oleh guru untuk prosesi absen guru tersebut. Untuk mulai mencatat kehadiran, kita bisa langsung klik catat kehadiran. Pastikan Bapak Ibu melakukan absen di lingkungan sekolah atau di dalam radius yang sudah ditentukan oleh admin sekolah. Jika kita sudah berhasil mengambil foto dan
lokasi kita sudah terkonfirmasi, kita bisa klik check-in. Di sini berhasil absen pulang. Kenapa tercatat absen pulang? Karena saya melakukan absen setelah jam pulang. Jadi, sistem akan otomatis mendeteksi kapan kita absen. Jika misalkan masih di rentang waktu sebelum jam pulang, maka akan tercatat sebagai check-in. Tapi jika kita melakukan absensi setelah jam pulang atau lebih besar dari jam pulang, maka akan tercatat sebagai check out atau absen pulang, dan absensi masuk kita akan kosong. Dan keterangan di sini akan tercatat no check-in, yang artinya kita tidak absensi masuk. Untuk melihat detail foto yang sebelumnya kita tangkap, kita bisa klik di gambar sebelah sini. Di sini akan detail gambar dan waktu absensinya. Kemudian kita juga bisa melihat absensi histori hari-hari sebelumnya. Kita bisa klik di sini karena absen masuknya kosong, maka di sini blank. Kemudian kita bisa geser ke kanan untuk melihat absensi pulang. Kemudian hari sebelumnya kita absen tanpa foto. Ini ada jam masuk tapi tidak ada jam pulang. Oke, kemudian di bawahnya ada beberapa fitur yang sudah disediakan di aplikasi ini. Salah satunya adalah pencatatan pelanggaran, kemudian yang kedua adalah approval. Approval di sini digunakan untuk menyetujui atau menolak pengajuan izin atau sakit dari orang tua ataupun siswa. Kemudian yang ketiga ada check card atau pengecekan kartu. Kemudian yang keempat ada report. Report di sini adalah report untuk total jam mengajar guru tersebut. Kita akan coba terlebih dahulu untuk fitur pelanggaran. Kita bisa langsung klik di menu pelanggaran. Di menu pelanggaran ini, guru dapat melaporkan siswa yang melanggar peraturan sekolah. Kita ambil contoh, kita misalkan mau melaporkan siswa yang melanggar peraturan. Kita bisa mencari namanya di sini, atau kita juga bisa menyeken kartu siswanya. Misalkan kita mau menyeken kartu siswa yang melanggar peraturan. Kita bisa klik, kemudian kita bisa arahkan ke kartu siswa. Nah, di sini Usi Rahmawati. Poin saat ini masih 0. Kemudian, misalkan siswa tersebut melanggar peraturan. Pertama, jika siswa tersebut melanggar peraturan, kita bisa pilih aksi pelanggaran. Kemudian, untuk tingkatnya, kita bisa pilih ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Untuk kategori-kategori ini, itu bisa disetting oleh admin sekolah masing-masing. Misalkan ringan. Untuk jenis pelanggarannya, kita bisa lihat beberapa list di sini. Misalkan tidak memakai atribut lengkap. Kita bisa memasukkan detail dari pelanggarannya. Misal, siswa tidak menggunakan sepatu hitam. Kita bisa lampirkan bukti berupa foto, bukti pelanggaran, misalkan foto siswa saat melakukan pelanggaran. Kita bisa klik kirim laporan pelanggaran. Pelanggaran berhasil dicatat. Sekarang kita bisa cek lagi. Usi Rahmawati memiliki poin pelanggaran sebanyak 5 dengan kategori compliant. Kemudian, siswa juga dapat melakukan aksi-aksi sosial untuk mengurangi poin pelanggaran, dan guru dapat mencatat aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh siswa. Untuk mencatat aksi sosial untuk mengurangi poin pelanggaran siswa, guru dapat mengklik pilihan aksi pengurangan. Kemudian, guru bisa pilih aksi pengurangan di drop-down ini. Ini hanya sebagai contoh, untuk nantinya admin bisa menambahkan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat mengurangi poin pelanggaran siswa. Saya ambil contoh, misalkan di sini kerja bakti sekolah. Kemudian, guru dapat menambahkan keterangan tambahan apa yang dilakukan oleh siswa dalam menjalankan aksi sosial. Misalkan membersihkan taman sekolah. Kemudian guru dapat melampirkan bukti aksi sosial yang dilakukan oleh siswa. Setelah itu, klik catat pengurangan poin. Poin aksi sosial sudah berhasil dicatat. Sekarang kita bisa lihat untuk Usi Rahma, sekarang poinnya 0 karena sudah melakukan aksi sosial untuk mengurangi poin pelanggaran yang sebelumnya. Kita bisa kembali ke halaman
utama atau ke halaman home. Kemudian sekarang kita masuk ke halaman approval. Di sini wali kelas akan menerima permintaan atau approval yang diajukan oleh orang tua atau siswa untuk siswa yang sakit dan juga yang izin. Contoh di sini, untuk yang pending ada 1. Kita bisa lihat detail di sini. Siswa yang mengajukan Arya Pratama. Kemudian untuk jenis approvalnya itu sakit, keterangannya kurang enak badan dan demam. Guru juga bisa melihat lampiran yang disertakan pada approval ini dengan mengklik pada gambar lampiran. Guru bisa mengecek bukti yang dilampirkan. Jika sesuai, guru bisa menyetujui pengajuan izin atau sakit. Dan jika dokumen atau lampiran yang diberikan tidak sesuai, guru dapat menolak pengajuan izin ataupun sakit. Untuk menyetujui, guru bisa klik tombol setujui, kemudian klik iya setujui. Permintaan approval berhasil disetujui. Sekarang, status pengajuan sudah disetujui. Jika guru ingin mengajukan izin, guru dapat mengklik tombol approval saya. Untuk pengajuan izin atau sakit yang dilakukan oleh guru akan masuk kepada kepala sekolah. Jadi yang dapat menyetujui atau menolak pengajuan izin atau sakit guru adalah kepala sekolah. Jika kepala sekolah berhalangan untuk menyetujui semua approval atau pengajuan yang sudah diajukan oleh guru, kepala sekolah dapat meminta admin untuk melakukan atau menyetujui pengajuan-pengajuan yang sudah diajukan oleh guru kepada kepala sekolah melalui admin panel. Untuk mengajukan permohonan izin atau sakit, guru dapat memilih pilihan jenis approval di sini, izin atau sakit. Kemudian memilih rentang tanggal yang ingin diajukan. Misalkan untuk 1 hari, maka tinggal klik di icon kalender dan sesuaikan tanggal yang ingin diajukan. Kemudian guru dapat mengisi alasan detail mengenai permohonan izin yang ingin diajukan. Misalkan ada keperluan keluarga. Selanjutnya, guru dapat melampirkan bukti atau dokumen pendukung untuk melengkapi permohonan atau pengajuan izin ini. Setelah melampirkan bukti pendukung, guru dapat mengklik kirim approval. Di sini ada keterangan bahwa tanggal tersebut kita sudah tercatat hadir. Karena sebelumnya saya sudah absen untuk tanggal 27. Maka kita bisa rubah tanggal besok atau lusa. Kemudian kita bisa coba lagi kirim approval. Pengajuan sudah berhasil diajukan. Kemudian kita bisa lihat histori di bawah. Status dari approval yang sudah kita ajukan sekarang statusnya adalah pending. Ini menunggu approval atau persetujuan dari kepala sekolah atau admin sekolah. Jika approval sudah disetujui atau ditolak, nantinya akan ada notifikasi yang masuk. Oke, kita dapat kembali ke halaman utama. Menu selanjutnya adalah check card atau pengecekan kartu. Guru dapat mengecek kartu siswa baik menggunakan QR code maupun menggunakan NFC. Untuk mengecek kartu, kita bisa langsung klik check card, kemudian kamera akan terbuka. Kita bisa scan QR code siswa atau menempelkan kartu NFC. Saya contohkan di sini menggunakan scanner QR code. Di sini akan muncul informasi siswa dari kartu yang kita scan. Oke, kita bisa kembali ke halaman utama. Kemudian di menu report, kita bisa melihat total jam mengajar yang sudah kita lakukan. Karena di sini belum ada data mengajar, maka data waktu mengajar masih 0. Kita bisa melihat histori sampai dengan 90 hari. Karena di sini datanya masih kosong, maka jam dan menit mengajarnya masih 0. Kita bisa kembali. Guru dapat menampilkan kartu digital melalui aplikasi Presensia ini dengan cara klik di bagian foto profil yang ada di paling atas. Di sini akan tampil kartu digital yang dapat digunakan oleh guru untuk proses absen jika absen menggunakan
komputer sekolah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses absensi pembelajaran yang dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Untuk melakukan proses absensi pembelajaran, kita bisa masuk ke menu schedule. Di menu jadwal mengajar ini, guru dapat melihat seluruh jadwal pembelajaran yang sudah ditugaskan kepada guru tersebut. Contohnya, misalkan ini di hari Kamis, karena di sini saya hanya memasukkan satu sampel jam pelajaran, maka di sini hanya tampil satu. Kemudian, jika kita ingin melihat jadwal di hari berikutnya, itu kita juga bisa lihat di sini, atau hari sebelumnya. Karena sekarang hari Kamis, saya akan contohkan jadwal yang sudah saya setting di sini. Kita juga bisa merubah jam pelajaran secara langsung dari sini. Caranya yaitu dengan cara klik icon edit di pojok kanan atas. Di sini kita bisa merubah jadwal, tapi pastikan tidak ada jadwal yang bentrok dengan guru lain di kelas yang sama. Misalkan saya mau ubah ke jam 9.00 sampai ke 21 atau jam 9.45 misalkan. Kita tinggal simpan perubahan. Kita juga bisa menambahkan jadwal pembelajaran baru atau sesi baru dengan cara mengklik icon plus di pojok kanan atas sini. Kemudian kita bisa memasukkan nama hari, memilih nama hari, kita memilih kelasnya. Selanjutnya kita pilih mata pelajarannya. Terakhir kita setting jam mulai dan jam keluarnya. Nah, tadi saya terakhir di kelas sebelumnya itu 21.45. Nah, kalau misalkan kita setting 21.40, yang mana itu akan bentrok jadwalnya, itu harusnya tidak bisa. Kita coba tes. Nah, di sini bentrok dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Maka kita bisa rubah ke sini jam 45 karena jam sebelumnya kita mengajar sampai dengan 21.45. Nah, ini sudah tersimpan. Di kelas 10 PPLG 1 kita dari jam 21 sampai dengan 21.45. Kemudian di kelas 10 TKJT 1 kita mulai dari 21.45 sampai dengan 22.30. Tadi kita coba setting 21.40 itu tidak bisa karena terbaca bentrok dengan jadwal yang di atasnya. Oke, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana cara kita memulai kelas, kemudian mengabsen siswa. Untuk memulai kelas, kita bisa klik di area mata pelajaran yang ingin kita mulai sesinya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul list siswa yang harus hadir di kelas ini, yaitu di kelas 10 PPLG 1. Total ada 9 siswa. Untuk total hadir ini akan berubah setelah kita scan siswanya. Oke, untuk memulai kelasnya kita bisa klik icon QR code di pojok kanan atas. Nah, akan terbuka kamera scanner. Kita pertama sebelum menyeken kartu siswa, kita harus terlebih dahulu menyeken QR kelas masing-masing. Jadi nantinya sebelum kita memulai scan kartu siswa untuk mengabsen siswa, kita harus terlebih dahulu menyeken QR code kelas yang nantinya setiap kelas itu memiliki QR code masing-masing. Ini nantinya bisa dicetak oleh admin sekolahnya. Nah, kurang lebih nantinya untuk QR code kelas akan nampak seperti ini. Untuk memulai pembelajaran, kita bisa scan QR code yang seperti ini. Nah, ini kelas sudah berhasil dimulai. Selanjutnya kita bisa menyeken kartu siswa. Nah, ini saya simulasikan menyeken kartu siswa kelas lain. Di mana di sini 11 DKV 1. Harusnya kita mengajar di 10 PPLG 1. Kemudian saya next. Nah, untuk Salsabila karena dia dari kelas 10 PPLG 1, maka absen akan diterima. Berhasil. Berhasil.
Oke, berhasil. Sekarang kita bisa coba kembali. Oh iya, jika HP guru mendukung NFC dan kartunya juga yang digunakan mendukung NFC, itu kita juga bisa melakukan tap. Jadi bukan hanya menggunakan QR scanner, tapi juga bisa menggunakan NFC untuk proses absensi siswanya. Sekali lagi, ini bisa digunakan jika HP guru mendukung NFC dan kartu siswanya juga mendukung NFC. Oke, kita bisa coba kembali. Nah, sekarang jika kelasnya sudah dimulai, maka ini akan berwarna biru seperti ini. Dan di sebelah kiri, di timeline-nya itu akan ada animasi yang bergerak. Oke, kemudian untuk mengakhiri kelas atau mengakhiri proses pembelajaran di kelas, guru dapat menyeken kembali QR code kelas tersebut. Nah, saya akan simulasikan di sini. Kita bisa klik lagi di area kartu mata pelajarannya. Nah, di sini sekarang tampil ada 6 siswa yang hadir dari total 9 siswa di kelas 10 PPLG 1. Nah, untuk mengakhiri kelas kita bisa klik icon QR code lagi di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa scan kembali QR kelasnya. Nah, di sini ada minimal waktu scan. Jadi, harusnya proses pembelajaran minimal 15 menit baru bisa diakhiri. Oke, intinya untuk mengakhiri proses pembelajaran, kita harus scan kembali QR code kelasnya. Untuk siswanya itu tidak perlu di-scan ulang. Jadi prosesnya kurang lebih pertama kita harus scan QR kelas untuk memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua scan kartu siswa untuk mengabsen siswa di pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu menyeken QR code kelas untuk mengakhiri proses pembelajaran. Oke, kita akan biarkan seperti ini. Animasinya akan running sampai ke bawah sesuai dengan waktu yang berjalan. Oke, kita bisa next ke menu selanjutnya yaitu menu room atau kelas. Nah, ini adalah data dari siswa yang ada di kelas guru tersebut jika guru tersebut adalah wali kelas. Maka di sini akan tampil report untuk semua siswa yang ada di kelas wali kelas tersebut. Di sini informasinya adalah mengenai kehadiran dan juga poin pelanggaran. Nah, di sini karena belum ada pencatatan kedisiplinan, maka di sini total poinnya masih 0 semua. Untuk melihat detailnya, kita bisa klik salah satu nama atau di area dari nama siswa yang ingin kita lihat. Nah, di sini akan tampil beberapa informasi dari siswa tersebut. Kemudian kita bisa switch atau pindah ke tab kehadiran untuk melihat kehadiran dari siswa yang ada di kelas kita atau di kelas guru tersebut. Karena di sini data absensinya masih kosong, maka di sini tidak ada datanya, hanya ada satu. Selanjutnya ke menu notifikasi. Nah, semua informasi mengenai kehadiran akan masuk ke notifikasi ini. Ketika muncul push notification di pemberitahuan di atas, ketika kita klik maka akan mengarah ke halaman notifikasi ini dan kita bisa melihat detail mengenai informasi yang diberikan. Entah itu misalkan di sini ada pengumuman, kemudian ada mengenai approval, kemudian mengenai kedisiplinan. Untuk pembayaran untuk saat ini belum tersedia. Kemudian mengenai kehadiran. Kehadiran akan notifikasi kehadiran di sini adalah mengenai presensi masuk, presensi pulang. Kemudian untuk disiplin ini ketika ada siswa di kelas kita atau di kelas wali kelas tersebut yang melakukan pelanggaran, maka notifikasi akan masuk juga ke wali kelasnya. Mengenai approval di sini ketika orang tua atau siswa mengajukan izin ataupun sakit, dia akan masuk ke kategori approval untuk notifikasinya. Untuk pengumuman ini jika misalkan
pihak sekolah memberikan informasi mengenai ujian atau mengenai pembayaran atau mengenai informasi seputar sekolah, itu akan masuk ke pengumuman. Dan kita untuk bisa melihat semua notifikasi, kita bisa klik di yang semua. Yang terakhir adalah menu profile. Di menu profile ini kita bisa mengedit foto profile kita, kemudian informasi yang lainnya, email, nomor telepon, alamat, dan juga passwordnya atau password login kita bisa kita ganti di sini. Oke, ini tidak saya rubah. Kemudian untuk mengganti password login kita bisa masuk ke menu keamanan. Kita bisa klik di sini. Nah, untuk mengganti password keamanan atau password login, kita bisa memasukkan password kita saat ini. Kemudian kita bisa masukkan kata sandi baru dengan ketentuan minimal 8 karakter, 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, kemudian 1 angka dan 1 simbol. Kemudian kita bisa klik ulang atau ketik ulang kata sandi baru, kemudian klik perbaharui kata sandi. Nah, untuk penggantian password seperti itu kita bisa kembali. Oke, untuk mengganti bahasa di aplikasi itu bisa kita klik profile yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini juga ada summary. Kita hadir 7, kemudian terlambatnya 5, absennya 0. Kemudian kita bisa juga mengganti temanya. Kemudian untuk edit profile itu akan masuk ke halaman profile yang tadi. Kemudian notifikasi akan mengarah ke halaman notifikasi. Kemudian untuk bahasa kita bisa ganti di sini. Untuk saat ini bahasa di aplikasi Presensia baru mendukung 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa klik misalkan bahasa Inggris. Nah, sekarang semua bahasa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk privacy dan security akan masuk ke halaman reset password seperti yang sebelumnya. Oke, mungkin sekian untuk tutorial penggunaan aplikasi Presensia untuk guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.